Pernah kepikiran gak sih, ada satu ibadah yang modalnya 0 rupiah, bisa dilakuin siapa aja di mana aja, tapi nilainya itu luar biasa mahal. Begitu mahalnya, sampai cuma sedikit banget orang yang benar-benar bisa meraihnya. Aneh kan? Sebuah ibadah yang gratis, tapi sekaligus jadi barang paling mewah di dunia spiritual. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan dalami dulu teka-teki murah tapi mahal ini. Lalu kita ungkap jawabannya, yaitu keikhlasan. Gak cuma itu, kita juga bakal lihat sisi sebaliknya, gimana ibadah yang kelihatannya mahal justru jadi murah. Terus gimana sih keikhlasan ini diuji? Dan akhirnya, siapa musuh kita yang sebenarnya dalam semua ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ibadah murah tapi mahal. Mari kita mulai dengan sebuah teka-teki spiritual yang jujur aja bikin penasaran banget. Coba deh Anda pikirin sebentar. Ibadah apa ya yang bisa dikerjain sama seorang konglomerat dan sama orang yang katakanlah nggak punya apa-apa. Tapi nilainya di mata Tuhan itu sama persis. Nggak perlu modal duit, nggak perlu jabatan. Kira-kira apa ya? Kalau dipikir-pikir secara logika ya, harusnya ibadah ini jadi yang paling gampang dan paling banyak dilakuin orang kan? Gimana nggak? Pintunya kebuka lebar buat siapa aja. Tapi anehnya faktanya malah kebalikannya. Justru ini yang jadi barang langka. Sedikit banget yang benar-benar berhasil lulus. Nah, ini dia paradoksnya. Jadi, apa sih jawaban dari teka-teki tadi? Apa nama dari ibadah yang super murah tapi sekaligus super mahal ini? Yuk kita ungkap. Jawabannya adalah keikhlasan. Iya, bener ikhlas. Kenapa murah? Ya karena modalnya cuma niat di dalam hati. Tapi kenapa jadi mahal banget? Karena ternyata menjaga niat itu tetap murni, jauh lebih susah daripada ngumpulin duit segepok. Inilah harta karun yang sebenarnya. Dan disinilah menurut saya letak keadilan Tuhan yang paling keren. Di hadapan keikhlasan, kita semua ini sama, setara. Nggak ada tuh yang namanya jalur VIP buat yang kaya atau yang punya jabatan tinggi. Kuncinya cuma satu, hati yang murni. Siapa aja bisa punya dan siapa aja juga bisa kehilangan. Sekarang coba kita putar balik logikanya. Gimana ceritanya kalau ada ibadah yang biayanya jutaan, bahkan miliaran rupiah, tapi di mata Tuhan nilainya jadi nol, kosong. Nah, ini dia sisi sebaliknya, ibadah yang kelihatannya mahal, tapi hakikatnya murah. Biang keladinya apa? Nafsu, alias ego kita sendiri. Ini terjadi pas ibadah itu bukan lagi soal nyambung ke atas, ke Tuhan, tapi malah nyari like dan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Tujuannya geser, dari yang tadinya nyari ridho Tuhan, jadi cuma nyari validasi dari manusia. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Yang satu fokusnya vertikal, ke Tuhan. Hasilnya, penerimaan yang nilainya tak terhingga. Yang satunya lagi, fokusnya horizontal, ke sesama manusia. Dan ironisnya, ibadah yang mahal itu malah jadi beban. Kenapa beban? Ya karena ngejar pengakuan manusia itu capek, nggak ada habisnya. Contoh yang paling gampang, sekaligus paling ngena, mungkin ibadah haji. Ini kan perjalanan spiritual yang luar biasa, mahal, sakral. Tapi coba bayangin, kalau niatnya udah geser. Bukan lagi buat Tuhan, tapi biar dapat gelar Pak Haji atau Bu Haja, atau buat konten media sosial yang keren. Tiba-tiba, ritual yang biayanya puluhan, bahkan ratusan juta itu, nilainya bisa langsung anjlok jadi nol. Bener-bener nol secara spiritual. Oke. Mungkin Anda bertanya-tanya, ikhlas kan di dalam hati, nggak kelihatan. Terus gimana cara ngukurnya? Emangnya ada rapornya? Nah, pertanyaan bagus. Dan ternyata jawabannya ada. Coba bayangkan, niat kita itu dinilai pakai skala dari 0 sampai 9. Dan yang bikin kaget, ternyata ada KKM-nya. Ada standar kelulusan minimal biar amalan kita diterima. Dan angkanya, wah, lumayan tinggi loh. Terus gimana caranya biar lulus KKM ini? Ada 2 kunci utamanya. Pertama, pas kita lagi diuji, misalnya nih, di PHK dari kerjaan. Fokus kita itu jangan ke, kenapa sih gue dipecat? Tapi geser jadi, oke Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan sekarang? Fokusnya ke Tuhan, bukan ke masalahnya. Kunci kedua, cari hikmahnya. Bukan cuma sabar pasif, tapi proaktif mencari pelajaran di balik semua itu. Nah, jadi angka ini yang perlu kita ingat-ingat, 7,5. Ini bukan angka sembarangan ya, ini pengingat betapa seriusnya urusan niat ini.
Standarnya ternyata tinggi, gak main-main. Angka ini seolah-olah bikin sesuatu yang tadinya abstrak di dalam hati jadi terasa sangat nyata dan konkret. Baik, sekarang kita sampai di bagian terakhir, di inti dari semua ini. Jadi pertarungan sesungguhnya untuk meraih keikhlasan itu ternyata bukan melawan orang lain atau kondisi di luar. Tapi ini adalah pertempuran di dalam, ya, di dalam diri kita sendiri. Ada satu analogi yang, nusuk banget sih. Ibadah yang didasari ego itu ibarat kita jalan mundur di jalan yang lurus. Kelihatannya sih kita lagi jalan, lagi bergerak maju, padahal setiap langkah kita itu justru makin ngejauhin kita dari tujuan. Saking parahnya, katanya lebih baik kita diem di tempat daripada salah melangkah. Jadi, setelah kita kupas tuntas, siapa dong musuh yang sebenarnya? Ternyata bukan soal nggak punya uang, bukan soal nggak punya waktu, apalagi nyalahin orang lain. Musuh terbesar kita, ya ada di dalam cermin, diri kita sendiri. Tepatnya, ego atau nafsu kita. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Anggap aja ini cermin buat kita semua. Setiap kali kita selesai beribadah, coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya lagi gue bangun? Apakah keikhlasan yang bikin kita makin dekat sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita malah sibuk membangun tembok ego yang makin tinggi?